petani-petani kacang panjang itu kok banyak yang khawatir, mengeluh dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan pertama kali itu tantangan terbesar Pak Budi, tantangan terbesar tanam kacang panjang secara umum lah, secara umum ini tantangan terbesarnya apa menurut penjenengan? Kemudian saya pernah trial ini di daerah Klaten ya, di daerah Klaten sekitar ya. Itu Jawa Tengah saya masih sebenarnya nggak tahu ternyata berapa itu direspon positif karena rasanya yang manis gitu loh. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Di daerah Klaten ya, di daerah Klaten.
kali dikocor NPK saja itu sudah cukup bagus. Mudah ya sebenarnya Pak ya. Kalau budaya mudah juga ya. Petani bingung dengan pupuk, adanya pupuk NPK saja. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Atau petani kok nyari pupuk yang kandungannya K atau P yang tinggi itu sulit, adanya NPK ya kocor NPK saja. Jadi nggak anu ya. Artinya ini ada sangkut pautnya dengan yang mau saya tanyakan sebenarnya sudah disinggung Pak Budi ini ya. Kacang panjang Bravo kita ini itu apa ada perlakuan khusus atau cara budidaya khusus atau sama saja atau bagaimana ya? Ini kan sudah tadi dijelaskan itu. Artinya ini sama saja sebenarnya Pak ya, cara budidayanya. Cuma yang perlu diperhatikan untuk pupuk itu tadi. Ya, jadi karena kacang panjang ini kan nanti muncul bunganya tuh calon buah itu kan banyak. Ya. Agar dia benar-benar bisa maksimal nanti bisa panjang semua, otomatis dia butuh air, butuh pupuk. Ya, makanya itu jangan hanya pupuk misalkan ketika dia sudah berbunga itu jangan dipupuk sama K sama P saja. Tetap dikasih N. N dalam arti pupuknya pupuk majemuk. Berarti majemuk ya Pak ya. Misalkan pupuk NPK mau terus ditambah dengan pupuk K sama P gitu, misalkan pupuk KNO misalkan. Misalkan itu dicampur dengan NPK itu akan lebih bagus. Jadi selain muncul vegetatifnya masih bisa muncul, buahnya juga akan jadi panjang-panjang, tetap panjang relatif. Makanya dia Bravo ini nanti bisa awet sampai panennya banyak. Maaf, ini menarik sekali. Jadi panennya kacang panjang ini tidak sama ya Pak, varietas satu dengan yang lainnya? Jelas beda. Kalau Bravo sendiri Pak, bisa panen berapa kali? Kalau yang lain berapa kali? Umumnya rata-rata? Umumnya memang ini tergantung lokasi ya. Lokasi tergantung pastilah pasti. Kan pasti. Gitu ya. Tapi kalau kita membahas terkait potensi ya, kacang Bravo itu berapa kali sih? Dari pengalaman saya kan dengan perawatan yang bagus, dengan kita melakukan pemupukan, pengairan tidak boleh kurang, itu kurang lebih bisa di atas 40, jadi kadang masih saya pernah 50 kali. Bravo ini? Iya. Bisa. Lainnya tuh paling mentok di 30 kali udah mentok. Nah, ini yang ini berarti salah satu kelebihan lagi kan Pak, yang tadi selain yang sudah disebutkan Pak Budi dari A sampai Z ini ternyata masih ada kelebihan lagi ya dibanding dengan varietas kacang panjang yang lain kan Pak. Kalau yang lain itu paling maksimal mentok 30 kali panen lah katakanlah, tapi Bravo ini dengan perlakuan yang sama loh Pak, yang maksudnya dengan kondisi yang pupuknya cukup, air cukup, itu bisa 40 bahkan bisa lebih dari 40 kali, bisa 50 kali ya. Sebenarnya ada faktor genetis dari tanaman, jadi kacang-kacang yang lain itu ketika dia sudah misalkan mentok di 30 kali itu sebenarnya sudah mencoba dipupuk sebenarnya. Petani sudah pupuk lagi biar tunasnya tumbuh lagi, harapannya ada lagi gitu ya? Ternyata nggak bisa. Tapi kalau Bravo enggak, ketika dia sudah mentok, ibaratnya kita panen sudah habis misalkan, dulu habis. Betul. Kita mau menumbuhkan tunasnya lagi, ya kita pupuk lagi di Bravo, kita pupuk lagi dengan pupuk ZA atau urea. Ternyata Bravo itu masih bisa. Berarti nggak usah tanam lagi ya Pak ya? Berarti istilahnya nggak tanam baru, tapi yang lama itu sudah panen, kemudian dalam kondisi masih normal. Kita pupuk lagi, tumbuh tunas lagi, bisa keluar buah lagi, normal lagi ya Pak? Normal lagi, walaupun memang akan berkurang tetap. Iyalah, pasti. Itu kan bonus kan Pak? Itu kan bonus. Daripada yang lain, udah mentok, nggak ada bonus. Nah ini tinggal pupuk sedikit, pupuk pun kan nggak seperti yang pertama-pertama kan Pak. Ya, pakai ZA atau apa kan, menumbuhkan tunas lagi. Artinya kan memang Bravo ini memang apa ya, kelebihannya itu sangat banyak sekali. Nah makanya ini apa yang kita bicarakan ini kan semoga bisa menginspirasi Pak Budi, menginspirasi bagi sahabat BISI dimanapun berada, utamanya juga petani kacang panjang, bahwa sudah hadir ya, sudah lahir ada satu varietas andalan namanya kacang panjang Bravo dari PT BISI Internasional Tbk. Mungkin ada tambahan lagi Pak sebelum kita akhiri obrolan kita, barangkali ada apa info tertentu, ada utamanya yang kacang panjang Bravo ini Pak Budi. Satu lagi yang penting, yang penting yang harus petani
ingat dan lakukan ya ketika nanam varietas apapun ya kacang panjang, terutama Bravo ya. Walaupun dia memang sudah tahan virus ya. Nah, jangan sekali-kali nanam kacang panjang itu di sampingnya itu ada kacang panjang yang misalkan di bedengan sebelah, sebelah itu ada kacang panjang yang virusnya parah. Kemudian kita mulai nanam kacang panjang Bravo. Sudah ada tanaman kacang panjang dulu yang terkena terserang virus parah, kita malah nanam di situ gitu. Itu Bravo. Itu ada potensi kena virus kacang panjang Bravo kita. Oke. Kalau kita lihat ya misalkan manusia ya, manusia masih bayi misalkan, masih bayi itu kemudian kok ya namanya bayi kan mudah kena. Betul. Ya. Ketahanan tubuhnya masih lemah lah ya. Ya itu sama sebenarnya di tanaman kacang panjang. Jadi ketika tanamannya itu masih kecil, masih muda, masih ibaratnya sistem kekebalan tubuh itu belum ada. Masih baru tumbuh itu kekebalan tubuh nggak ada. Betul. Ada virus nempel di situ, ya otomatis akan kena. Iya, betul. Jadi solusinya apa? Tadi sanitasi lah. Oke. Dibuka dulu tanaman kacang panjang lama, kita lah nunggu sejenak lah, nunggu 1 atau 2 minggu dulu. Sampai virusnya itu kutubnya pindah, kita baru nanam. Artinya bisa disimpulkan jangan memaksakan. Walaupun musimnya sudah tiba misalkan saatnya tanam, tapi ketika ada kasus khusus seperti yang diinfokan Pak Budi tadi, kok di sebelahnya, di dekatnya tuh ada yang tanaman kacang panjang kena virus parah, ya jangan dipaksakan untuk tanam. Nanti nyalahkan loh, katanya tahan virus kan. Masalahnya kan ini kan kasus khusus gitu lah ya. Tapi kalau sama-sama tanam nggak ada permasalahan yang di. Sama-sama nggak apa-apa. Oke. Virus masuk di tanaman kacang, tapi kacang panjang itu kondisi tanamnya sudah besar ya. Sudah besar itu sistem pertahanan. Ya kekebalannya, imunnya ya istilahnya. Ya tamengnya sudah bagus. Itu yang mungkin membedakan dengan tanaman yang lain ya mungkin. Tanaman yang lain itu mungkin di umur kalau beda ya kayak cabai ya. Cabai itu sistem kekebalan mungkin dia itu kan pindah tanam ya kalau cabai ya. Ya kalau Pak cabai betul pindah tanam. Dia dipindah di lahan dia sudah agak dewasa. Sudah muncul. Sudah ada kekebalan ya istilahnya. Kalau kacang panjang kan nanamnya benih. Langsung benih ya, seperti jagung itu kan ya benih. Kacang panjang itu di umur 7 hari itu rentan kena virus. Begitu ya Pak. Masa-masa pertumbuhan berarti ya Pak ya. Cabai terong itu juga tomat itu di masa muda itu rentan virus. Tetapi kan kalau cabai kan disemai dulu jadi. Oke ya. Ya itu yang belum. Bedanya begitu ya Pak ya. Ya. Paham Pak Budi. Jadi ini informasi yang sangat menarik nih yang kadang-kadang petani nggak ngeh, istilahnya orang Jawa nggak diperhatikan. Padahal itu sangat berpengaruh besar. Ya ketika kacang panjang lah katakanlah jenis apapun termasuk Bravo ini juga begitu ditanam karena tidak disemai dulu kan istilahnya, ditanam biji itu kan umur 0 HST sampai 7 HST ini kan rawan rentannya terhadap inilah. Ini yang perlu dijaga dari lingkungan sekitar gitu loh Pak ya. Oke. Itu yang mungkin petani nggak paham. Ya, ini makanya ini tips sangat istimewa ini Pak. Ya, itu petani kacang panjang pengalaman sudah lama pun dia nggak paham tentang apa sih maksudnya virus di tanah. Betul ya. Berarti masa-masa itu pertumbuhan itu Pak ya dari mulai tanam sampai nanti umur 7 SD sekitarnya itu harus waspada sekali ya Pak ya. Makanya sekali lagi antisipasinya selain sanitasi dan lain sebagainya berarti waspadai dulu di lingkungan sekitar. Apakah ada tanaman khususnya kacang panjang karena virus parah ya lagi-lagi jangan memaksakan gitu loh Pak ya istilahnya. Kalau kacang panjang di sekitar kok sehat nggak ada masalah ya. Apalagi di lingkungan sekitar itu nggak ada masalah, sehat, tanamnya Bravo. Oke banget ya, jos itu ya. Kemudian ini Pak, satu lagi sebelum kita tutup. Apa ada musim-musim tertentu yang pas banget kan? Kadang-kadang kita itu di Indonesia ini kan ada kemarau, ada musim penghujan pertama, musim penghujan kedua itu apa sepanjang musim ini yang saya tanyakan Bravo ini Pak? Ini baik di segala musim atau ada musim tertentu yang maksimal sekali? Walaupun di musim semuanya bagus gitu loh Pak yang saya maksud. Ya itu kalau pertama lihat di sistem pengairannya ya, sistem pengairan di situ bagus itu nggak kena musim. Oh iya oke. Sistem pengairannya itu nggak bagus,
ataupun ketika itu bagus ya. Misalkan contoh seperti ini di daerah Karangposo, di daerah Malang misalkan itu kan tanahnya liat ya. Betul ya, tanah liat. Ada lokasi tertentu yang pengairannya itu memang gampang ya. Nah, kadang petani yang nggak paham ya, termasuk ya kadang saya pernah menjadi nggak paham juga waktu itu. Jadi sudah lama nggak diairi, nggak dilep, itu tanahnya liat ya. Kemudian kita lep, tahu-tahu tanaman itu mati semua. Justru malah mati ya, mati Pak? Semua. Ini sebabnya apa, Pak Putih? Nah, kalau boleh diceritakan. Nah, itu di tanah-tanah liat seperti itu, ketika kondisinya kering, kemudian dikasih air yang banyak, itu stres biasanya. Stres. Akarnya kena stres. Panas gitu ya, Pak ya? Panas, kemudian dia tergesek oleh lapisannya tanah itu menjadi luka-luka, menjadi jamur masuk. Iya. Nah, intinya apa? Intinya kacang panjang Bravo ini harus hati-hati walaupun dia memang cocok di daerah di semua musim, tetapi harus hati-hati juga di lingkungan tertentu. Betul. Petani harus paham bagaimana sih sistem pengairan yang bagus. Kemudian memahami pola penyakit di situ. Jadi kayak kebul virus itu munculnya banyak di musim kemarau, Pak. Kemarau kan banyak sekali. Jadi harus waspada di musim kemarau. Betul. Di musim hujan virus nggak akan banyak, tetapi ulat harus dipahami penyakit utama. Berarti hama ya, Pak ya, kalau di musim hujan ya. Ya. Berarti kalau di musim hujan itu yang lebih diwaspadai ke hama, tapi kalau di musim kemarau itu yang lebih diwaspadai penyakit gitu, Pak ya. Utamanya virus tadi ya, Pak. Jadi apa-apa itu jangan nyalahkan varietas ya. Padahal kita sendiri yang melakukan sendiri itu asal-asalan. Tidak memperhatikan faktor-faktor yang sudah diutarakan Pak Budi tadi gitu, Pak ya. Nah, makanya obrolan kita ini sangat-sangat penting sekali, Pak. Makanya ini jadi tambahan referensi istilahnya, Pak. Masukan baru bagi petani biar nanti budidayanya ke depan nih, apalagi pakainya sudah Bravo, cara budidaya seperti yang diinfokan Pak Budi, ya mudah-mudahan harapannya akan lebih bagus lagi gitu, Pak ya. Oke, Pak Budi, sekali lagi terima kasih atas bincang-bincangnya, atas obrolannya, atas ilmunya, Pak, utamanya. Ya. Nanti lain waktu saya pasti akan pengen ketemu Pak Budi lagi membahas yang lain mungkin. Ya, semoga ini solusi terbaik. Betul, Pak. Makanya betul, Bravo sesuai namanya, Pak. Yes, Bravo. Jaya, Bravo ya, Bravo nanti simbolnya gini apa gini, Pak ya, Bravo. Masih boleh ya pakai simbol jari boleh ya kita ya? Gak tahu, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita belinya gini nggak, Pak? Oh gini. Kapal terbang. Kapal terbang ini kalau pas ya, kalau gini, Pak. Kumis ini. Iya, kumis. Oke, terima kasih Pak Budi. Ternyata menarik juga nih. Wah, setahu saya Pak Budi ini nggak suka bercanda, tapi ternyata lebih lucu dari saya, Pak. Oke. Diem aja lucu loh, Pak. Iya ya. Diem aja bukan lucu, gila nih malah. Oke, Pak Budi, sekali lagi terima kasih, terutama itu informasi-informasi yang sangat menarik. Tentunya kita pengen berbagi ilmu lah kepada sahabat BC, terutama petani kacang panjang, bahwa tidak asal memilih varietas saja, apalagi sekarang PT BC Internasional TBK Cap Kapal Terbang sudah merilis ya satu varietas baru namanya kacang panjang Bravo yang memang sudah teruji lebih tahan virus. Ya, semoga sekali lagi semoga lebih bermanfaat bagi sahabat BC dimanapun berada. Oke, Pak, sehat selalu, sukses selalu. Sahabat BC, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita bersama Bapak Budi Santoso membahas seputar kacang panjang Bravo. Semoga obrolan kita, bincang-bincang kita bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi sahabat BC dimanapun berada. Nantikan dan ikuti terus podcast berikutnya, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like dan juga komennya, dan nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama BC Sahabat Petani. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.